pemirsa, Anda lagi menyaksikan program The Inspirator, di mana sebuah program yang kita mengupas kisah di balik setiap kesuksesan dari setiap narasumber kami. Maka kita sebut program ini sebagai The Inspirator. Dan hari ini senang sekali kita akan sharing dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang pembicara publik yang sangat terkenal, seorang trainer, penulis buku, dan publik menjuluki beliau sebagai inspirator sukses mulia. Siapa beliau? Anda sudah pasti tahu. Kita lihat VT profile beliau berikut ini. Inspirator sukses mulia, julukan tersebut diberikan oleh rekan-rekan Jamil Az-Zaini yang didasari oleh kepiawaiannya mendorong orang untuk selalu meraih kehidupan yang terbaik, yaitu sukses mulia. Sukses adalah orang yang memiliki 4TA, harta, tahta, kata, dan cinta yang tinggi. 4TA itu diperoleh dengan memerhatikan etika dan agama yang dianutnya. Sementara mulia adalah memanfaatkan 4TA yang sudah diperoleh untuk memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah 9 Agustus 1968 ini menempuh jenjang pendidikan formal strata 1 dan strata 2 di Institut Pertanian Bogor. Sejak 1995, Jamil Az-Zaini juga menjadi pembicara publik dengan berbagai tema, khususnya pengembangan diri, spiritualitas, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat. Mulai 2004, Jamil fokus memberikan training maupun seminar personal development di berbagai perusahaan atau instansi di Brunei Darussalam, Filipina, Hong Kong, Makau, Singapura, dan Jepang. Oke pemirsa, seperti yang Anda sudah lihat profil beliau dengan Bapak Jamil Az-Zaini ya, dan beliau sudah hadir di studio bersama saya, Pak Jamil. Apa kabar Pak Rudi? Hebat, luar biasa. Terima kasih Pak Jamil sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di program The Inspirator. Iya, saya yang terima kasih dikasih kesempatan. Sama-sama, terima kasih. Sekarang Bapak kesibukannya apa aja? Kalau kesibukan utama tentu ngisi training. Ya. Kebetulan saya punya perusahaan training. Ya. Tiap hari pindah dari satu perusahaan ke perusahaan. Ya. Walaupun sekarang sudah berkurang ya, karena saya sudah punya beberapa kader, ada 18 tim yang sudah backup. Selain itu tentu karena training itu bagi saya hobi, tapi kan kehidupan keluarga juga harus jalan. Jadi saya juga punya beberapa bisnis yang saya jalani. Dan yang rutin yang saya lakukan setiap pagi adalah menulis di www.jamilazzaini.com. Saya sudah berkomitmen, pokoknya setiap satu hari ada satu tulisan di www.jamilazzaini.com. Selebihnya ya sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak, ngantar sekolah, nemenin, belajar dan sebagainya gitu. Luar biasa ya. Jadi saya lihat di Jawa di Twitter dan sebagainya itu acara hampir setiap hari ada, itu padat sekali. Kalau training rata-rata saya sebulan ngisi 28 sesi ya. Wow. Di target market perusahaan saya di training itu adalah yang 100 perusahaan versi Fortune. Jadi sekarang yang sudah jadi klien ada 43. Jadi setiap hari ya pindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan, terutama di 43 perusahaan itu Pak Rudi. Luar biasa. Jadi memang bahkan perusahaan yang memang sudah yang masuk Fortune, 500 Fortune ya. Nah sekarang berarti di tempat trainingnya itu sudah ada kader yang untuk training? Ada yang sudah siap terjun, ada 18 orang yang sudah bisa menggantikan ya. Jadi setiap hari ya kalau misalnya, karena rata-rata sehari itu ada 4 perusahaan, ya saya ngisi pun paling hanya satu sesi, yang lainnya adalah kader-kader yang ngisi. Wow, luar biasa. Karena selain kegiatan training, kegiatan bisnis, saya juga punya kegiatan sosial, Pak Rudi. Saya punya sekolah buat orang miskin di Lampung. Ada muridnya ada 1.400-an. Saya juga sekolahnya apa? Nama sekolahnya As-Salam. Saya juga punya pesantren wirausaha. Jadi pesantren yang lulusannya didedikasikan untuk jadi pengusaha. Gratis buat orang yang tidak mampu. Di daerah mana? Di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Setiap tahun saya terima 30 sampai 40 orang yang kemudian kita latih selama 1 tahun untuk kemudian setelah lulus menjadi pengusaha. Saya senang karena apa? Karena di antara yang dulunya keluarga-keluarga miskin, sekarang sudah banyak yang jadi pengusaha. Memang belum terlalu banyak, baru sekitar 264 orang jadi pengusaha dari lulusannya ya. Contoh bahwa salah satu keluarga miskin itu saya pernah datang ke rumahnya. Rumahnya itu cuma 1 kamar.
bapaknya itu penghasilannya sebulan cuma 400.000, Ya. anaknya 6. Ya. Apa namanya? Yang saya heran itu kamar tidur di situ, kamar tamu di situ, dapur di situ, ya. Jadi satu gitu ya. Ya. Tapi mereka bisa bertahan. Nah, tapi kurang lebih 3 tahun yang lalu dia datang nemuin saya, wah keren sekarang sudah punya mobil ya. Ya. Iya Pak, tapi mobilnya sederhana. Maksudnya sederhana gimana? Semua bunyi kecuali klaksonnya Pak. Ya. Pintunya kalau dibuka bunyi, remnya kalau diinjek bunyi, wipernya kalau digerakkan bunyi. Begitu mau klakson nggak bunyi Pak ya. Saya tanya berapa keuntungan kamu sekarang sebulan? Ya keuntungan bersihnya sekitar 16, Pak. Wow. Kan sudah lumayan. Ya. Bapaknya dulu penghasilannya cuma 400.000, sekarang dia 16, ini 16, beneran Pak Rudi. Ya. Karena ada yang 16, bohongan. Ya. Sudah kerja sudah, berapa gajinya? 16, maksudnya tanggal 16 sudah koma, itu ada juga. Gitu ya. Kalau itu betul, beneran. betul. Ini beneran ya. Iya. Jadi menjadi satu kepuasan tersendiri. Kepuasan. ya. Jadi makanya kalau saya lagi jenuh ngisi training, saya datang ke situ, ketemu, ngobrol sama mereka, energinya muncul lagi. Saya teringat dengan masa lalu saya juga susah seperti mereka. Betul. Begitu ngobrol sama mereka, Jamil, kamu tidak boleh lupa dengan masa lalu kamu. Kamu dulu juga susah seperti mereka. Makanya kemudian seger lagi, dapat energi lagi. Jadi banyak orang yang dibantu. Iya. Dan juga akhir ini Bapak juga buat program untuk mengkader trainer ya. Iya. Mungkin bisa di-sharing. Ya, saya punya namanya Akademi Trainer. Ya. Karena memang saya punya target ingin mengkader 10.000 trainer yang menginspirasi Indonesia ini, supaya memang Indonesia ini terus tumbuh menjadi bangsa yang disegani oleh dunia. Itu salah satu impian saya. Ya. Maka kemudian trainer-trainer yang saya kader itu adalah trainer yang mau menjadi trainer yang berkarakter. Yang berkarakter itu apa? Apa yang dia ucapkan dia lakukan. Ya, tidak hanya pandai di panggung, mahir di panggung, tapi tidak bisa menjadi suri toladan dalam kehidupan sehari-hari kan. Karena trainer yang terbaik itu adalah trainer yang dalam kehidupan nyata dia bisa menjadi suri toladan, bukan yang hebat di atas panggung. Jadi inspirasi buat orang Iya, sekitar. Ya. buat inspirasi. Perilakunya jadi inspirasi, ucapannya jadi inspirasi, tindak tanduknya jadi inspirasi. Kira-kira gitu Pak Rudi. Ya, luar biasa. Dan Pak Jamil menggerakkan satu program Sukses Mulia. Iya, itu konsepnya seperti apa? Gerakan Sukses Mulia. Jadi kalau dalam bahasa kami itu sukses saja sekarang sudah tidak cukup. Ya. Sukses itu supaya mudah adalah sukses itu adalah orang yang empatannya tinggi. Harta, tahta, kata, cinta. Tapi kalau orang hanya fokus harta, tahta, kata, cinta, dia sudah peroleh tinggi, ternyata hidupnya hampa. Maka kami menambahkan satu kata lagi yaitu mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang kita peroleh, jangan lupa kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Memberi manfaat buat orang sekitar, itu sukses mulia. Maka kemudian kita sekarang meluncurkan gerakan sukses mulia. Hei, yang sukses, yang sudah sukses, mari kita ajak kemudian semakin mulia. Keberadaan Anda memberi manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Sementara kepada generasi muda, ayo kita pun harus semakin sukses, semakin mulia. Jadi istilahnya sekarang sudah berakhir eranya aku. Aku itu hidupnya hanya berpikir tentang aku. Betul. Sekarang eranya adalah era kita. Saya berhasil, Pak Rudi berhasil, pemirsa juga berhasil. Itu era kita. Tidak. Yang penting gue selamat, peduli amat dengan lo. Itu sudah masa lalu. Ya. Eranya adalah era kita, bukan era aku. Maka kemudian kita ingin menggerakkan generasi muda maupun komponen bangsa ini. Sekarang saatnya kita pada gerakan sukses mulia. Anda berhasil dan keberhasilan Anda memberi manfaat buat orang-orang sekitar. Luar biasa. Kira-kira Jadi akhirnya ada juga festival sukses mulia. Kita adakan kalau festival sukses mulia yang tahun ini kemarin menghadirkan 200 pembicara. Ada di 20 kota ya. Supaya apa? Supaya sukses mulia itu kehidupan terbaik yang harus kita kejar ya. Sukses mulia itu adalah kehidupan terbaik yang memang harus kita nikmati. Kita memang harus berhasil, tapi juga keberadaan kita memberi manfaat. Tidak boleh hanya berhasil, tapi tidak memberi manfaat. Atau memberi manfaat kita sendiri belum berhasil. Itu istilahnya ibarat lilin, mampu menerangi sekitarnya tapi dirinya musnah. Betul. Jadi kehidupan terbaik yang kami tawarkan adalah kehidupan sukses mulia. Ya itulah kemudian kita buat gerakan sukses mulia. Kalau ditanya, terus mau kemana ke situ arahnya? Arahnya adalah kita ingin membentuk peradaban sukses mulia. Orang-orang di Indonesia itu makin sukses, tapi juga mulia. Keberadaannya memberi manfaat, tidak hanya egois mementingkan dirinya sendiri. Gitu. Akhirnya Pak Jamil dijuluki sebagai inspirator sukses mulia. Luar biasa. Oke Pak, terima kasih sharingnya. Kita tahan dulu dan kita akan kembali setelah jeda komersial break berikut ini.
Oke pemirsa, kembali ke program The Inspirator bersama Bapak Jamil Ajani. Ya Pak, terima kasih tadi sharingnya luar biasa. Nah kalau kita boleh kilas kembali, dulu perjuangan dulu Bapak seperti apa? Ya, dulu saya tinggal di tengah hutan di Lampung. Kalau bapak saya bilang, kami adalah keluarga termiskin kedua di kampung. Saya tanya, Pak, yang paling pertama itu siapa? Bapak saya nggak pernah ngasih tahu. Baru setelah saya lulus dari IPB, bapak saya itu ngasih tahu. Mil, yang paling pertama itu adalah, yang paling miskin itu adalah Hamdan ATT katanya. Lu kok bisa begitu? Karena lagunya Aku Merasa Orang Termiskin di Dunia. Bapak peringkat kedua katanya begitu ya. Nah, rumahnya di tengah hutan, atapnya dari ilalang, ya dindingnya dari bambu, kemudian dibuat panggung, Pak. Kenapa dibuat panggung? Supaya aman dari serangan binatang buas. Ya. Dan karena kemiskinan itulah bapak saya tidak sanggup membelikan kami lauk pauk. Maka apa yang saya lakukan? Setiap hari kalau saya pulang sekolah, di depan rumah saya kebetulan ada sungai, saya mancing di situ, ya. Saya bawa nasi, bawa kayu, bawa capim, bawa kecap, bawa korek, mancing. Nah begitu kemudian dapat dibakar dimakan. Itu enak kalau sekali-kali. Tapi kalau tiap hari kan pusing juga ya, blenger kalau bahasa Jawanya itu pun jenuh juga ya. Tapi ada cerita yang menarik tuh Pak, yang menurut saya itu mengubah hidup kami juga. Nah ketika saya sedang mancing itu tiba-tiba bapak saya datang, dia cerita, Mil, ya, bapak mau cerita, mau kamu dengerin. Boleh Pak, apa itu? Kamu tahu nggak proses terjadinya mutiara? Nggak tahu Pak. Begini Mil, kerang yang masih muda itu kalau nyari makan buka, tutup, buka, tutup. Kalau dia sedang membuka badannya, masuklah pasir ke dalam tubuhnya. Dalam bahasa manusia dia menangis, Bunda, sakit Bunda, ada pasir masuk ke dalam tubuhku Bunda, sakit Bunda. Kemudian ibunya bilang, tenang anakku, kita tidak diberikan alat untuk menahan rasa sakit itu. Bila kau berikan kebaikan kepada pasir yang telah menyakitimu itu. Maka kemudian kerang itu menuruti perintah ibunya dengan cara apa? Dia keluarkan air matanya, dan kemudian digunakan untuk membungkus pasirnya, dan kemudian lama-lama rasa sakitnya berkurang, bahkan hilang sama sekali. Dan kemudian beberapa saat kemudian pasirnya, kerangnya dipanen, yang ada pasirnya dipisah, yang tidak ada pasirnya dipisah. Yang tidak ada pasirnya dijual obral di pinggir jalan, yang ada tulisan sedia kerang rebus. Sementara yang ada pasirnya dalam jumlah yang sama dijual puluhan, bahkan ratusan kali lipat. Kenapa? Kata bapak saya, karena pasir di dalam kerang itu telah berubah menjadi ini mutiara. Dan kemudian bapak saya bertanya, hidup itu pilihannya. Kamu boleh memilih menjadi kerang rebus atau memilih jadi kerang mutiara. Sebelum saya jawab, bapak saya bilang, kalau kamu milih jadi kerang rebus, kamu akan dijual obral di pinggir jalan. Tapi kalau kamu milih jadi kerang mutiara, kamu akan dipakai di tempat-tempat terhormat, dan kamu akan dikenakan di tempat terhormat. Kamu milih jadi mana? Jadi apa? Saya langsung bilang, saya milih jadi kerang mutiara. Dan itu hebatnya bapak saya. Bapak saya bilang, kalau kamu milih jadi kerang mutiara, mulai hari ini kamu nggak boleh nangis kalau berangkat sekolah. Saya dulu kalau berangkat sekolah sering nangis Pak. Kenapa? Karena saya harus angkat sepatu, saya taruh di atas. Kemudian kenapa saya taruh atas? Karena saya harus melewati semak belukar. Dan kadang-kadang melewatin sungai yang tidak ada jembatannya. Maka dulu pernah ada iklan TV ya, anak yang mau berangkat sekolah naik perahu. Saya suka nangis karena itu mengingatkan saya di waktu kecil. Nah cerita bapak saya itu mendarah daging hingga sekarang. Maka begitu SMP bapak saya tidak sanggup mencarikan biaya, saya cari biaya sendiri Pak Rudi. Setengah 6 pagi saya masuk kebun karet, ngambil latek-latek yang sudah membeku. Ya, 1 bulan saya waktu itu dibayar 4.000. Dan tahu Pak dampaknya kalau kita ngambil latek yang membeku, tangannya itu bau Pak. Maka apa yang terjadi? Begitu siang ke sekolah, saya dipanggil teman saya, dipanggil, Jamil sini. Kemudian dicium dan mohon maaf, diludahi. Besoknya lagi, Jamil sini. Diludahi. Dan pernah suatu saat Pak, Jamil sini. Saya merasa sudah saya sabun berulang-ulang, maka saya cium. Begitu saya cium, dia ludahi tangan saya. Maka kenai muka saya. Dan saya pulang, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak. Hampir tiap hari aku diludahi temanku, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak. Bapak saya bilang, terserah kamu. Kamu boleh milih jadi kerang mutiara atau jadi kerang rebus. Saya milih jadi kerang mutiara. Kalau kamu milih jadi kerang mutiara, sekolah. Akhirnya saya berangkat sekolah lagi. Tapi ternyata kondisi kepepet ini melahirkan kreativitas, Pak. Perjuangan. Ya, kemudian saya berpikir bagaimana caranya supaya tidak diludahi teman saya. Akhirnya sebelum berangkat sekolah saya makan durian. Dan sengaja tangannya nggak saya cuci. Ya. Sepanjang jalan berdoa, ya Tuhan mudah-mudahan dicium, mudah-mudahan dicium, mudah-mudahan dicium. Dan benar begitu sampai sekolah, Mil sini dicium. Bau durian Mil. Nyuri di mana kamu? Ya. Tapi hikmahnya sejak kejadian itu dia tidak pernah meludahi tangan saya lagi. Begitu lulus SMP, saya lulusan terbaik Pak, saya diterima di SMA Negeri Halim tanpa tes. Ngelanjutin nggak? Ngelanjutin Mil. Tapi kan Bapak nggak punya uang. Ya. Terus gimana? Saya nanti kos di mana? Sahabat bilang kamu kos. Terus laju.
Laju itu berarti pulang pergi. Pak, kita tinggal di kampung, Pak. Laju, nanti terlambat, nggak ada mobil. Siapa bilang kamu naik mobil? Terus nyepeda. Hah? Rumah kita ke sekolah itu jaraknya lebih dari 20 kilo, Pak. Masa saya harus nyepeda? Dan apa jawaban bapak saya? Hidup adalah pilihan. Kamu boleh milih jadi kerang rebus atau milih jadi kerang mutiara. Saya milih jadi kerang mutiara. Kalau kamu milih jadi kerang mutiara, sekolah. Jadi 23 kilo saya berangkat nyepeda. Setiap hari. Iya. Pulangnya 23 kilo. Jadi 46 kilo setiap hari saya nyepeda. Ya. Makanya kakinya masih kuat sampai sekarang, Pak Rudi. Luar biasa. Begitu sudah lulus SMA, bapak saya utangnya banyak. Kata bapak saya, Mil, nggak uang 300.000. Tanpa saya duga orang yang kaya di kampung saya itu berdiri sambil menghina bapak saya. Kalau sudah tahu miskin nggak usah berlaku. Miskin aja belagu, belum mulai kuliah udah pinjem, kuliah itu lama, mikir. Dan kata-kata kotor keluar dari mulut orang itu yang tidak pantas saya ceritakan di tempat ini. Mendengar bapak saya dihina, dicaci maki, waktu itu saya cuma nangis. Begitu saya sedang menangis, tanpa sudaga bapak saya berdiri sambil mukul meja. Bapak nggak usah sombong. Jangan mentang-mentang kaya menghina seorang. Seenaknya saya juga punya harga diri, Pak. Saya miskin, saya punya harga diri. Dan perlu bapak ketahui, tanah saya masih luas. Permisi. Saya dibonceng pulang sama bapak saya, pulang ke rumah pakai sepeda. Di tengah jalan saya tanya, Pak, tadi bapak bilang tanah kita masih luas. Tanah yang mana? Dengan tetap menjat sepeda, bapak saya jawab, itu milik Pulau Jawa. Mendengar jawaban itu, Pak, dari belakang bapak saya pukul. Pak, kenapa bapak bohong? Saya nggak suka bapak bohong, saya nggak suka bapak bohong. Selama ini saya nggak pernah bohong sama bapak dan saya pernah ditumpelin sama bapak karena bohong. Tapi kenapa ini bapak bohong? Saya nggak suka. Begitu saya pukul berulang-ulang, bapak saya berhenti ngejat sepedanya. Dia turun dari sepeda, kemudian dia memeluk saya. Jamil, baru kali ini bapak dihina di depan anak bapak, Mil. Bapak malu, Mil. Bapak harus menjaga harga diri keluarga, Mil. Kamu harus jadi insinyur pertanian. Cukup uangnya, maka kamu nginep dulu di masjid. Maka saya waktu itu nginepnya di masjid. Dan setiap hari saya makan hanya jam 1 kali. Jam setengah 1 siang. Itu gabungan makan pagi, makan siang, dan makan malam. Luar biasa. Saya jualan koran, Pak, waktu kuliah. Maka kalau saya lagi jualan koran, ketemu teman saya yang kuliah, kemudian saya malu, saya hanya ingin ingat pesan bapak saya. Mau jadi Hidup adalah pilihan. Kamu boleh milih jadi kerang mutiara atau jadi kerang rebus. Betul. Dan saya menetapkan diri memilih jadi kerang mutiara. Luar biasa. Oke Pak, terima kasih. Kita tahan dulu. Dan kita akan kembali setelah jeda komersial break berikut ini. Oke pemirsa, kembali.
tersisa, Ya. saya ingin mewujudkan impian saya. Ya. Ya. Impian saya pantat peot, pinggang pegel, kepala pusing, penghasilan pas-pasan, pas pensiun penyakitan. Ya. Ya, betul. Itu pasti karena dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan passion-nya, tidak Betul, sesuai betul. dengan kelebihannya, Betul. tidak sesuai dengan kekuatannya. Saya sering mengibaratkan gini, kalau saya dulu pemain badminton Pak Rudi, juara kampung. Ya. Saya biasa main pakai tangan kanan. Ya. Tiba-tiba musuh saya datang pakai tangan kiri. Saya bilang, kurang ajar. Dikira saya nggak bisa. Akhirnya saya main pakai tangan kiri. Menang atau kalah, Pak? Kalah. Ya. Karena saya bersaing dengan kelemahan saya. Ya. Nah, sekarang itu betapa banyak orang yang bekerja dengan kelemahannya, pasti dia kalah bersaing. Kalau dia ingin menang dalam persaingan, dia harus bersaing dengan kekuatannya. Kekuatan dia, Termasuk ya. ketika saya mengkader trainer, pasti saya lihat apa kekuatannya, bersainglah dengan kekuatan. Ya, Saya betul. tidak menciptakan jamil-jamil yang baru. Ya. Saya ingin menjadikan orang itu jadilah dirinya sendiri Masing-masing sesuai dengan pribadi. kekuatannya. Ya. Kira-kira Oke, gitu. luar Pak. biasa. Nah, Ya. kalau Pak Jamil boleh kasih saran ke pemirsa The Inspirator, Ya. kira-kira saran terbaik Bapak Saran dalam kehidupan? Saran saya yang terbaik adalah temukan kekuatan Anda dan bersainglah dengan kekuatan itu. Betul. Sebab kalau Anda menemukan kekuatan dan bersaing dengan kekuatan, Anda akan pepatah. Ya. Laut yang ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Betul. Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak pernah mendapat Betul. cobaan dan ujian. Betul. Kalau Anda tahan terhadap cobaan dan ujian, Anda akan menjadi kerang mutiara. Betul, luar biasa. So, jadilah kerang mutiara dan menjadi inspirasi buat orang-orang di sekitar Anda. Oke, semoga program ini bermanfaat dan sampai ketemu di The Inspirator episode berikutnya. Terima kasih.